Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut lagi pembahasan kita untuk bagian yang kedua ya. Nah, ini untuk mengetahui regangan atau perubahan dimensi ketika sabuk lewat dari sisi kendor ke sisi kencang. Bagian tertentu dari sabuk akan mengalami perubahan dimensi atau memanjang ya, dan berkontraksi lagi ketika sabuk melewati dari sisi kencang ke sisi kendor ya. Karena perubahan panjang ini mengakibatkan adanya gerakan relatif. Nah, gerakan relatif ini disebut dengan creep. Nah, creep ini bisa menyebabkan pengurangan kecepatan dari kecepatan puli yang digerakkan ya. Berikut adalah rasio kecepatan yang akan berubah ya. N2 per N1 sama dengan D1 per D2 kali E plus akar to 2 dibagi E plus akar to 1 ya. Dimana N2 itu kecepatan putar puli yang digerakkan, N1 kecepatan putar puli yang penggerak, D1 diameter puli penggerak, D2 diameter puli yang digerakkan. Sedangkan E itu adalah modulus Young ya, modulus elastisitas ya. Sedangkan tau 2 dan tau 1 itu tegangan di masing-masing sisi ya. Tau 1 tegangan sisi kencang dan tau 2 tegangan di sisi kendor ya. Next. Nah, ini cara menghitung panjang bed atau sabuk ya. Nah, yang pertama ini rangkaian sabuk terbuka atau open bed ya. Ketika poros berputar searah jarum jam, maka poros yang digerakkan juga berputar dengan arah yang sama ya, searah jarum jam. Ini puli penggerak, ini puli yang digerakkan. Nah, gimana mengukur panjangnya? Nah, bisa dijabarkan di sini ya. L sama dengan panjang total sabuk ya. L sama dengan kurva GJE, GJE ya, ditambah kurva atau garis EF, ditambah kurva FKH, ditambah kurva HG. Nah, terus disederhanakan lagi, L sama dengan 2 kali kurva JE garis EF dan kurva FK. Dikali 2 kenapa? Karena di bawah juga ada sama dengan kondisi yang sama. Terus sin theta sama dengan O1 M dibagi O1 O2 ya. Ini ya, O1M dibagi O1 O2. Nah, ini ya, untuk mencari bawahnya kan ada pembagian yang di depan sudut ya, untuk mencari sin apanya. Jadi sisi di hadapan sudut dibagi dengan sisi miringnya, sama dengan O1E dikurangi EM dibagi O1 bagi O2. Nah, EM O1M dikurangi M sama dengan kan R1 dikurangi R2. Ini kan ini R2, ini R1. Jadi cari ininya nih, panjang ini nih. Ya. Ya, jadi sin alfa sama dengan R1 dikurangi R2 dibagi X. Nah, ini sisi miringnya itu sama dengan X ya. Terus kurva JE bisa disamakan dengan R1 kali ya R1, JE mana J? JE ini ya. R1 ya kali Pi per 2 ditambah alfa. Nah,
R1 dikali pi per 2, berarti kan pi per 2 itu 90, ini kan 90 ditambah sudut alfa, karena panjangnya ini, panjang ini ditambah panjang yang ada sudut alfanya. Nah, untuk sudut FK R2 dikali pi per 2 dikurangi alfa. Kenapa kok dikurangi? Karena yang posisi alfa terletak di sini ya. Jadi kita mengukur FK nya aja, berarti kan pi per 2 dikurangi alfa ya. Terus bagaimana cara untuk mencari panjang EF? Ini panjang F. Berarti kan ada pakai teorema sisi miring, Pythagoras sisi miring ya. O1 O2 sisi miringnya ini dikurangi O1 M ya. O1 O2 kuadrat dikurangi O1 M kuadrat sama dengan X kuadrat. Nah, ini sisi miringnya X kuadrat dikurangi R1 min R2. R1 min R2 kan di sini kuadrat ya. Sama dengan X akar 1 min R1 min R2 bagi X kuadrat ya. Itu panjang EF. Nah, untuk panjang EF kita jabarkan lagi. Untuk memakai teorema binomial mungkin bisa dipelajari di matematika teknik. Hasilnya nanti akan jadi seperti ini ya. EF sama dengan X min R1 min R2 kuadrat dibagi 2X. Nah, ini semuanya nanti JE, FK, dan EF persamaan ini kita masukkan semua jadi seperti ini ya. R1 ini apa tadi? Ini yang kurva JE. JE ya, ini R1 kali pi per 2 plus alfa ditambah EF X min R1 plus R2 kuadrat bagi 2X ditambah kurva FK tadi ya, R2 kali pi per 2 plus alfa ya. Terus diturunkan jadi seperti ini ya. Kemudian persamaan ini disebutkan jadi seperti ini, diturunkan ya. Akhirnya untuk mencari panjang bed yaitu L sama dengan pi kali R1 plus R2 ditambah 2X tambah R1 plus R2 kuadrat bagi X. Ini dalam ukuran jari-jari buli ya. Kalau ukuran diameter kita pakai persamaan yang di bawahnya, pi per 2 kali D1 plus D2 plus 2X plus D1 plus D2 kuadrat dibagi 4X ya. Ini itu yang panjang sabuk yang dengan desain yang open ya, terbuka ya. Nah sekarang kita lanjut ke rangkaian menyilang. Untuk rangkaian menyilang untuk persamanya hampir sama. Jadi L sama dengan kurva GJE. Nah, untuk rangkaian menyilang ini sudut kontaknya lebih besar daripada rangkaian yang terbuka ya. Nah, untuk rangkaian menyilang poros penggerak bergerak secara jarum jam, tetapi poros yang digerakkan ataupun yang digerakkan berlawanan arah jarum jam. Jadi untuk rangkaian menyilang ini seperti kita bahas sebelumnya untuk mengubah arah putaran ya. Lanjut ke panjang bed tadi. L sama dengan kurva GJE ditambah EF ditambah kurva FKH ini ya, ditambah kurva HG ya ini ya. Jadi sama dengan 2 kali kurva JE plus puli yang digerakkan terletak di sini. Jadi pi per 2 dikurangi sudut alfa. Sedangkan untuk rangkaian menyilang ditambahkan dengan sudut alfa untuk FK-nya ya. Kita masukkan ke
persamaan Pitagoras ya, hampir sama rumus dari rangkaian sabuk terbuka tadi ya. O1 O2 kuadrat dikurangi O1 M kuadrat sama dengan akar X kuadrat min R1 plus R2 kuadrat ya, sama dengan X kali akar 1 min R1 plus R2 bagi X kuadrat ya. Nah ini ya, ini untuk teorema binomial sama, jadi hasilnya seperti ini ya. EF sama dengan X min R1 plus R2 kuadrat dibagi 2X. Terus kita masukkan ke persamaan panjang sabuk tadi ya. Kurva apa itu kurva JE nah, JE ini ya, JE ditambah kurva EF ini ditambah kurva FK R2 ya, jadi tambah FK sini ya, diturunkan jadi persamaan ini ya. Terus disubstitusikan jadi persamaan di bawah ini ya. Jadi L atau panjang sabuk keseluruhan untuk dalam jari-jari puli Pi kali R1 plus R2 ditambah 2X plus R1 plus R2 kuadrat dibagi X ya, kalau dalam jari-jari puli. Terus di dalam diameter Pi per 2 kali D1 plus D2 ditambah 2X plus D1 plus D2 kuadrat dibagi 4X ya. Bedanya apa antara rangkaian menyilang dengan rangkaian terbuka? Bedanya terletak di panjang dari keseluruhan dari rangkaian sabuk itu sendiri. Nah, kalau kita lihat rangkaian menyilang mempunyai dimensi yang lebih panjang daripada rangkaian terbuka ya. Paham kira-kira ini ya? Bedanya di sini ya. Kalau yang menyilang otomatis panjangnya lebih panjang daripada yang terbuka. Jadi kalau di sini ada kalau yang terbuka ini ada pengurangan D1 min D2 kuadrat dibagi 4X. Kalau yang menyilang ditambahkan D1 plus D2 kuadrat bagi 4X. Ini juga ditambahkan ya, R1 plus R2 kuadrat ya bagi X ya. Lanjut berikutnya, menghitung tegangan, rasio tegangan pada sabuk datar atau flatbed. Nah, tiap sabuk akan mempunyai ketegangan masing-masing. Nah, ini ya tegangan T1 dan T2. Nah, T1 T2 berlawanan dengan gaya normal. Nah, mari kita telusuri gaya normalnya ya. Fn sama dengan T. Ya, ini T ya. T arah ke sana, ke bawah ya. Untuk arah gaya horizontal ya Fn ya. Fn sama dengan T plus do T sin do theta bagi 2. Nah, ini ya. Do theta ini ya dibagi 2. Kita ambil sudut yang setengahnya ini ya. Plus T. Ya, ini T ya. Sin d theta bagi 2. Ini T. Ya. Karena sudut do theta sangat kecil, maka sin do theta sama dengan do theta. Kita masukkan ke sini. Berarti kan F sama dengan T plus do T kali do theta bagi 2 ditambah T kali do theta bagi 2 sama dengan T do theta per 2 tambah do T kali do theta bagi 2 plus T do theta bagi 2. Nah, ini T do theta dibagi 2 ditambahkan ini berarti 1 kan, jadi T kali do theta. Nah, karena do T kali do theta bagi 2 sangat kecil, maka bisa diabaikan atau diasumsikan diabaikan ya. Nah, untuk gaya vertikal gimana?
Gaya vertikal terjadi ada gaya gesek ya ke atas ya, ini bergesek. Untuk vertikal berarti Fn sama dengan mu kali mu kali Fn sama dengan T plus do T cos do theta bagi 2 min T cos do theta bagi 2 ya. Ini dikalikan dengan koefisien geseknya. Nah, karena cos do theta bagi 2 sangat kecil, berarti diasumsikan sama dengan 1 ya. Kita masukkan lagi. Jadi Fn sama dengan do T dibagi mu. Nah, setelah ketemu semua, kita gabungkan ke persamaan gaya normal atau hubungan gaya normal dengan tekanan bel ya. Ini ya persamaan tadi ya, yang vertikal sama horizontal. Ya. T do theta sama dengan do T bagi mu atau do T per T sama dengan mu kali do theta. Terus kita integralkan dengan batas T1 dan T2. Ya. Do T per T sama dengan mu integral theta 0 sama kali apa? Ini ya. Persamaan ini ya. Kita integralkan secara parsial. Ya. Hasilnya log T1 per T2 log E T1 per 2 sama dengan mu theta ya. Atau T1 per T2 sama dengan E pangkat mu kali theta. Maka jadinya 2,3 log T1 per 2 sama dengan mu kali theta ya. Untuk sudut kontak sin alfa sama dengan R1 min R2 bagi X tadi ya, kembali lagi ke sana ya. Ke persamaan yang di awal tadi ya, sudut kontaknya ya. Theta sama dengan 180 dikurangi 2 alfa kali pi per 180 radian. Ini jadi radian ya. Ini untuk rangkaian sabuk terbuka. Untuk rangkaian sabuk silang 180 ditambah 2 alfa, karena kalau yang terbuka ini dikurangi, kalau yang silang ditambah 2 alfa kali pi per 180 radian ya. Nah, ini untuk rangkaian untuk tegangan sentrifuga. Setiap putaran akan mempunyai atau menimbulkan beberapa gaya sentrifugal ya. Efeknya itu meningkatkan ketegangan pada sisi tegang dan sisi kendor. Ketegangan tersebut disebabkan oleh gaya sentrifugal. Tegangan tersebut disebut dengan tegangan sentrifugal. Pada kecepatan rendah mungkin ini nggak berpengaruh, tapi kepada kecepatan tinggi dia mempunyai efek yang cukup besar, jadi harus diperhitungkan. Ini panjang bel ya. Misalkan panjang PQ sama dengan R kali D theta. Terus masa dari bed PQ, dari PQ ini panjangnya M kali R D theta. Maka gaya sentrifuga pada PQ sama dengan FC kali MR D theta kali V kuadrat R V kuadrat bagi R sama dengan M D theta kali V kuadrat. Nah, ini kita turunkan lagi ke sini. Lanjut ya, tinggal sedikit lagi ini. Terus untuk tegangan sentrifugal pada sabuk datar, tegangan sentrifugal TC yang bekerja pada syaratan pada PQ untuk menjaga bed tetap dalam kesetimbangan ya. Tujuannya itu ya, tegangan sentrifugal TC ya, untuk menjaga keseimbangan. Maka gaya sentrifugal dan tegangan sentrifugal horizontal yaitu TC kali sin D theta bagi 2 plus TC sin D theta bagi 2 sama dengan FC sama dengan M kali D theta kali V kuadrat. Karena sudut D ya, do theta sangat kecil, maka sin do theta bagi 2 sama dengan do theta bagi 2. Jadi sinnya dihilangin ya. Diasumsikan sama do theta bagi 2. Terus kita masukkan lagi ke sini. 2TC kali do theta per 2 sama dengan M kali do theta kali V kuadrat. Jadi TC sama dengan MV kuadrat ya. Tegangan sentrifugalnya ini ya TC ya. Untuk sisi kencang TT1 sama dengan T1 plus TC. Sisi kendor TT2 sama dengan T2 plus TC ya. Terus daya yang ditransmisikan yaitu TT1 min TT2 kali V.
sama dengan T1 plus TC min T2 plus TC kali V. Jadi sama dengan T1 min T2 kali V. Ya. Terus rasio tegangan 2,3 log TT1 min TC dibagi TT2 min TC sama dengan mu kali theta. Ya. Dimana TT1 adalah tegangan maksimum bed ya. TT1 ini ya. Karena sisi kencang ya. Ini ada contoh soal ya. Diketahui rangkaian terbuka dari sebuah bed end pulley ya. Yang satu berdiameter 450, terus yang pulley yang kedua 200 mm ya. Dihubungkan secara paralel sejauh 1,9 meter ini ya. Sedangkan putaran yang ditransmisikan sebesar 200 rpm. Putarannya searah jarum jam. Jika tegangan maksimum atau T1 ya, T1 sama dengan 1 kN dan koefisien gesek sabuk dan pulley 0,25, tentukan A atau 1 panjang sabuk, 2 besar sudut kontak, 3 daya yang ditransmisikan ya. D1 450 mm, dijadikan jari-jari sama dengan 225 mm, atau ini jadikan meter, maaf ini salah ketik, ini harusnya meter ini ya. 2 sama dengan 0,225 meter. D2 juga gitu, R nya jadi dicari R nya berarti 100 mm atau 0,1 ini, maaf salah ketik lagi ini. 0,1 meter. N1 200 rpm, T1 1 kN, X ini 1,95 meter. Sedangkan untuk koefisien gesek 0,25. Untuk panjang bed kita langsung masukkan aja ke persamaan tadi ya. Ketemunya jadi 4,974 meter. Terus untuk sudut kontak kita masukkan juga ini R1 plus R2 bagi X, ketemu ini 0,1667. Sin alfa sama dengan 0,1667. Alfa berarti 9,6 derajat. Terus theta sama dengan 180 plus 2 alfa sama dengan 180 plus 2 kali 96. Jadi sudutnya 199,2 sudut kontak atau sudut tetanya. Ya. Terus kita langsung dirubah ke radian. 199,2 kali pi 180 sama dengan 3,477 radian. Ya. Terus kita lanjut ke daya yang ditransmisikan. Kita cari dulu tegangan T2 nya ya. T1 udah diketahui jadi 1 kN berarti 1000 ya. Kita masukkan 2,3 log T1 per T2 sama dengan mu kali theta. Nah, tadi ini theta kan tetanya ketemu 3,477 radian ini ya. Kali koefisien gesek jadi 0,8693. Jadi log T1 per T2 sama dengan ini dibagi ini 2,3 dibagi 0,23 ya. Dibagi 2,3. 0,8693 dibagi 2,3 sama dengan 0,378. Jadi T1 per T2 sama dengan 2,378. Ya. Ini dikalikan ini ya. Ini bagi ini 2,378. Di antilog ini. Ini di antilog sama dengan T1 per T2 2,378. Jadi T2 bisa diketahui ya 1000 dibagi 2,387 ya, jadi 419 Newton. Terus kecepatan tangan sialnya kita cari juga pi D1N1 bagi 60. Nah, D1 nya 0,45 meter dikalikan N1 rpm nya 200 rpm dibagi 60 ketemu 4,713 meter per second.
Terus daya yang ditransmisikan P sama dengan T1 dikurangi T2 kali V. Berarti 1000 dikurangi 419 dikali V nya 4,713 sama dengan 327,38 watt ya. Atau 2,738 kilowatt ya. Itu contoh perhitungannya ya. Untuk contoh perhitungan lain silakan Anda cari sendiri ya. Oke, sekian dari saya. Kalau ada yang bertanya silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.